Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. 5 tips langkah-langkah untuk great people bisa buka coffee shop. Ada teman-teman yang DM, ada pelanggan-pelanggan yang datang ke Fugol bertanya, gimana sih caranya supaya kita bisa buka coffee shop? Nah sebenarnya caranya banyak banget, tahapannya banyak banget. Tapi kita akan coba rangkum ke dalam 5 hal yang paling utama yang great people bisa pikirkan dan great people bisa pertimbangkan sebelum membuka sebuah coffee shop. Sebelum kita masuk ke dalam 5 hal ini, ada satu hal dasar yang great people harus punya. Sebelum great people membuka coffee shop, dasar yang paling kuat adalah great people harus suka kopi itu sendiri. Jadi percuma kita mau punya usaha kopi, tapi kita nggak suka minum kopi. Gimana coba caranya kita bisa tahu kopi yang dibuat di tempat kita itu enak atau tidak, sesuai standar atau tidak, kalau kita sendiri tidak minum kopi. Kita sendiri harus ngerti paling tidak basic-basic tentang kopi. Kita harus mengerti sejarahnya kopi itu kenapa bisa rasanya seperti itu, kenapa tanah mempengaruhi, barista itu apa, manual brew itu apa. Paling tidak great people harus benar-benar mengerti. Kenapa? Karena balik lagi, kalau kita tidak mengerti produk yang kita jual, kita tidak tahu asal-usulnya, gimana caranya kita bisa meyakinkan orang untuk beli, datang ke coffee shop kita dan minum produk kita. Pasti susah. Oleh karena great people asumsinya sudah tahu hal-hal ini, kita akan masuk ke 5 langkah utama untuk membuka coffee shop. Yang nomor 1, great people harus menentukan konsep dan target market secara jelas. Apakah kita mau bergerak di specialty coffee? Apakah kita mau buat slow bar? Apakah kita mau buat coffee shop yang capacity seat-nya sampai ratusan orang? Apakah kita mau buat coffee shop yang gaul ada DJ-nya? Apakah kita mau buat coffee shop yang akan hidup dari komunitas olahraga, komunitas seni, atau komunitas apapun itu? Apakah coffee shop-nya harus minimalis? Apakah pengen mendapatkan pasar online? Jadi orang beli dari online, atau misalnya grab and go, orang take away, atau apakah great people pengen membuat konsepnya industrial? Nah itu semuanya great people harus rancang dari awal. Great people harus tahu kemana jalan dan kemana arah coffee shop great people akan berjalan. Kenapa? Karena in the end, ketika kita sudah menentukan konsepnya dari awal, kita akan tahu target market kita siapa. Apakah mahasiswa? Apakah anak muda? Apakah orang tua? Apakah pekerja kantoran? Apakah orang-orang yang suka nongkrong lama belinya sedikit? Atau orang pengen spend-nya banyak? Atau perputarannya cepat? Kenapa? Karena desain konsep dari si coffee shop-nya sendiri akan menentukan orang yang datang. Contoh di Fugol, kita punya space capacity seat yang sangat sedikit. Mungkin hanya di bawah 20. Mungkin paling optimal mungkin bisa diisi sekitar 15-20 orang. Otomatis, kita akan menyaring pelanggan-pelanggan yang memang pengen nongkrong lama sambil laptopan. Itu udah pasti nggak bisa. Sedangkan mungkin di luar sana banyak orang yang membutuhkan space dengan ruang gerak yang lebih enak, tempat duduk yang lebih nyaman untuk mereka bekerja dari coffee shop. Nah, itu bisa saja terjadi. Kalau dari awal konsepnya dan target marketnya nggak match, otomatis coffee shop great people juga tidak akan bekerja dengan baik. Konsep plus target market adalah dasar untuk great people bisa menentukan menu interiornya, harga, lokasi, branding, value-nya, dan gaya pelayanan. Oke? Yang kedua, great people harus bisa menentukan lokasi yang terbaik, berapa modalnya, dan flow kerja dari coffee shop tersebut. Kita pernah punya pengalaman, kita buka coffee shop di lokasi yang rame banget, jalanannya padat. Karena kita berpikir dengan jalanan yang padat itu pasti diakses orang rame. Si penyewa gedung berkata, jalanan ini selalu dilalui paling tidak 1000 motor per 10 menit. Artinya kita berpikir, wah jalanan ini benar-benar dilewati banyak orang dan orang pasti lihat kita. Tapi ternyata setelah kita buka di area tersebut, ternyata kita salah. Jalur tersebut adalah jalur yang memang ramai dilewati oleh para pengemudi kendaraan bermotor atau mobil, tapi memang hanya orang pengen lewat pulang aja. Sehingga orang yang pengen nongkrong ke daerah tersebut akan berpikir tempat itu macet banget, tempat itu rame banget. Ngapain menuju ke arah tersebut karena nongkrongnya susah. Nanti cari parkir susah lah, jarak ke sana waktunya terlalu lama gara-gara macet. Jadi walaupun tempatnya rame, terlihatnya oke, tapi sebenarnya untuk bisnis tidak baik. Ketika kita udah menentukan tempat yang menurut kita strategis, tempat di mana ada orang traffic datang ke sana, ada orang yang memang mau nongkrong ke daerah sana, atau ada lokasi tersebut memang cocok untuk usaha, ruang produksi, atau misalnya capacity seat kita, tapi kita udah punya branding yang bagus, walaupun tempatnya jauh, biasanya pelanggan juga
juga akan tetap datang karena brandnya udah kuat. Jadi langkah pertama tuh adalah langkah yang sangat krusial untuk kita menentukan lokasi kita. Tapi kalau ternyata kita baru banget mulai, lokasi itu krusial. Jangan pilih yang terlalu rame, jangan pilih juga area terlalu jauh, jangan pilih area terlalu sepi. Carilah area di mana memang ada traffic, orang-orang juga suka nongkrong ke daerah tersebut. Dan people harus lebih meneliti lah, lihat tempat ini oke nggak? Kalau kita buka di daerah ini, apakah usaha sejenis juga bisa survive di daerah tersebut? Kalau ternyata di daerah tersebut atau di lokasi tersebut terlalu banyak orang buka tutup, berarti lokasinya kurang oke. Hitung modal. Modal akan menentukan berapa atau apa saja peralatan atau interior yang great people bisa punyai dan miliki. Jadi ada dua cara. Cara pertama adalah great people tentukan great people mau pakai peralatan apa dan desain seperti apa. Ketika semuanya udah lengkap baru keluar. Oh ternyata model yang kita butuhkan segini. Jika memang great people tidak terhalang oleh modal, great people tentukan semuanya mau mesinnya double group, single group, grindernya yang paling mahal, atau tempat kursi yang oke, atau meja bar yang seperti apa desainnya, sampai semuanya udah oke baru ketahuan modalnya. Tapi kalau great people hanya punya modal yang pas. Let's say great people hanya punya modal 100 juta. Saya hanya punya tabungan 100 juta dan saya pengen buka coffee shop. Ya berarti great people harus mengoptimalkan dan mengefisiensikan dana yang great people punya ke dalam peralatan dan hal-hal lainnya yang great people pengen miliki. Jadi harus disesuaikan dengan budgetnya, tidak bisa maksa, tidak bisa ngoyo. Kecuali balik lagi great people punya capital yang terserah mau berapapun spendnya, itu bisa di-spend. Jadi kalau tidak punya modal, pakai modal yang punya great people itu secara optimal, disesuaikan budgetnya. Tapi kalau ternyata punya modal, cukup, ya great people tentukan apa saja yang great people pengen punya, baru keluarkan modal. Rancang bar dengan efisien. Kenapa? Karena bar ini sangat-sangat menentukan alur kerja. Contoh, grinder, mesin espresso, itu udah pasti harus dalam satu jalur. Grinder itu harus banget di sebelah kanan, mesin biasanya di sebelah kiri. Kenapa? Karena tangan kita dominan, banyak orang tangan kanan, jadi akan ambil, ngegiling, kemudian akan ngeratain, tamping, kemudian masukin ke mesin. Bayangkan kalau grinder sebelah kiri, sedangkan kita dominan kanan. Harus masuk ke kanan dulu, tamping, baru kita geser ke kiri. Jadi kita akan bergeser ketimbang grinder di sebelah kanan, mesin di sebelah kiri. Jadi kita tetap di dalam satu station, kita nggak geser-geser. Flow ini juga adalah flow yang justru diajarkan di kelas-kelas basic, seperti Barista Foundation SEA. Mereka itu udah ngerancang dari awal. Grinder sebelah kanan, mesin sebelah kiri. Saucer di mana? Tempat ini di mana? Tempat ini di mana? Jadi itu semua satu flow. Dan hal ini dirancang atas penelitian mereka ya di berbagai tempat. Dan akhirnya mereka bisa merumuskan flow yang terbaik seperti ini. Nah, jadi great people juga harus bisa merumuskan flow yang terbaik seperti apa supaya alur kerja untuk barista juga enak dan ergonomis. Jangan sampai meja bar terlalu rendah, jangan sampai meja bar terlalu tinggi, jangan sampai grinder di mana, mesin di mana, ngebuat di mana, jadi terlalu jauh. Jadi itu tidak memberikan flow yang optimal untuk barista bekerja di coffee shop. Yang ketiga adalah great people harus menginvestasikan uang great people ke equipment yang tepat, bukan ke equipment yang terlihat mahal atau fancy. Misalnya great people target satu hari ada 200 sampai 300 cup yang bisa keluar dari coffee shop saya. Yang artinya berarti great people harus punya mesin yang mumpuni. Kalau great people hanya punya single group, buat 300 cup dalam satu hari, mesinnya bisa pot-potan, bisa asma dia. Kalau jadi manusia dia teriak-teriak, tolong aku, tolong aku. Artinya great people harus punya mesin double group. Kalau great people merasa, oh nggak apa-apa, mesin satu grupnya kuat, saya lebih mau punya grinder yang lebih mahal. Bagus juga, grinder lebih mahal, harga mesin lebih murah. Misalnya great people, oke lah, gue pengen pakai mesin espresso yang murah, kayak misalnya Simonelli aja, atau misalnya Oscar, tapi grinder yang bagus. Kenapa? Memang flow-nya tidak terlalu besar, tapi great people pengen menghasilkan kualitas espresso yang sangat bagus, misalnya. Pakai grinder yang high-end, nggak apa-apa, karena itu tepat sasaran. Misalnya great people, trafficnya kencang banget, tapi di tempat great people justru pakai filter coffee, pakai V60 yang harus diseduh intervalnya banyak. Sekali buat great people menghabiskan waktu 5 menit. Dalam 5 menit udah ada 10 antrian. Berarti kan itu tidak tepat sasaran. Yang artinya apakah great people bisa pakai sistem seduh imersi? Jadi ketika diseduh, di-immerse, terus great people keluar, atau mengerjakan flow yang lain, atau barista bisa kerjakan yang lain, ketika selesai dibuka, atau justru great people bukan butuhnya alat manual brew. Great people justru mungkin butuhnya batch brew, supaya lebih cepat. Hal ini yang terjadi di luar negeri. Orang di US, orang di Aussie, orang di Europe, mereka nggak ada filter coffee. Kenapa? Karena itu terlalu lama. Mereka butuh sesuatu yang cepat. Jadi biasanya filter coffee mereka selalu brew pakai batch brew. Nah ini hal yang lumrah terjadi di Eropa atau di Barat. Tapi untuk kita di Indo, ketika kita masuk ke coffee shop, kita pesan filter coffee, datangnya pakai batch brew. Nah biasanya orang akan komplain. Karena orang berpikir maunya V60. Great people harus pikirin yang paling optimal nih apa. Kalau memang kencang banget, berarti memang tidak bisa filter coffee, harus pakai batch brew.
Tapi kalau masih pelanggannya mau nunggu, pakai V60. Tapi jangan sampai ketemu pelanggan yang rese. Ketika Great People datang, pesan V60. Oke, tapi pengen cepet. Ya nggak bisa. Pengen V60, tapi pengen konsisten terus. Tapi trafficnya ratusan. Susah juga. Jadi dari awal Great People harus rancang semuanya dengan baik. Dan alat yang proper. Yang keempat adalah Great People harus bisa rekrut sumber daya manusia dan SOP yang kuat. Nah, ini berhubungan dengan di awal tadi. Kalau kita pengen cari atau punya barista, kalau misal kita pengen hire barista atau kita udah merasa kita tangannya udah nggak kuat, udah nggak cukup, kita butuh tim barista. Nah, Great People yang pertama tadi harus punya dasar yang kuat. Dasarnya apa? Great People harus ngerti kopi. Dan Great People harus belajar tentang kopi itu sendiri apa. Jadi ketika kita hire barista, at least baristanya punya standar yang baik, bahkan sama dengan kita. Barista sendiri, at least barista harus punya attitude yang bagus, hospitality yang bagus, barista juga mau belajar agar dia bisa berkembang, dan harus bisa komunikasi baik dengan pelanggan. Maksudnya komunikasi baik apa sih? Kita bahas deh, attitude bagus. Misalnya dia jago, tapi attitude-nya nggak bagus, sering terlambat. Ya buat apa? Kemudian, dia jago, tapi perkembangan kopi terlalu cepat, ada hal-hal yang dia tidak update dan dia tidak mau belajar. Apa yang dia tahu 3 tahun yang lalu, sekarang udah berubah, dia tetap nggak mau tahu. Ini yang paling benar, susah juga. Dia jago, tapi dia nggak punya hospitality. Dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan. Pelanggan pesen, saya mau ice americano, datangnya hot cappuccino. Atau misalnya orang tanya, ini pakai kopinya apa ya? Oh, ini kopinya LA. Hah, apaan LA? Ya, ini blend kita LA. Padahal LA itu nama blend. Misalnya blendnya namanya LA, Los Angeles. Kopinya misalnya pakai kamojang, campur gayo. Ya, barista harus bisa menjelaskan dong ke pelanggan, kopi kita hari ini namanya Los Angeles Blend, pakai kopi kamojang campur gayo. Jangan cuma serve kopi, cuma ngomong, ya kopi kita LA. Ya pelanggan nggak tahu apa itu. Jadi harus punya kombinasi-kombinasi ini. Jadi kalau secara komunikasi juga nggak bagus, cuma diam-diam doang, nggak bisa menjelaskan apapun, nggak bisa ngobrol dengan baik juga, ya gimana mau jadi barista yang baik? Mungkin tempatnya bukan di bar. Jadi ya untuk menentukan itu, ya kita harus punya kualitas SDM yang baik. Dan kita harus punya SOP yang kuat, standar operation procedure. Kalau misalnya kita nggak punya SOP yang kuat, barista juga bingung kerjanya seperti apa. Mereka akan kerja melakukan apa yang mereka kerjakan, tapi tidak ada standarnya, tidak ada bakuannya. Resep espresso misalnya harus pakai rasionya 1:2, 25 detik. Taunya gara-gara nggak ada standarnya, mereka bisa pakai 30 detik, 35 detik, 45 detik. Taunya over extra. Atau bahkan lebih cepat daripada 20 detik, taunya under extra. Harus ada SOP-nya. Kemudian workflow barnya, habis ngegiling, tamping, masukin espresso, habis itu paknya dibuang, dibersihin lagi. Tapi gara-gara nggak ada SOP-nya, semuanya kotor, berantakan. Sebelum masuk ke bar atau sebelum membuat kopi harus cuci tangan dulu. Ini enggak, misalnya habis ngerokok langsung buat kopi. Yaitu adalah hal-hal yang sering terjadi karena tidak ada standar yang benar. Pelayanan ke customer, apa yang harus dilayani, apa yang harus dibagikan, apa yang harus di-share, apa yang harus ditanyakan pertama. Misalnya, kakak mau minum kopi atau non-kopi, mau panas atau mau dingin, mau strong atau tidak, mau lebih ke acid atau sweetness. Nah, itu barista harus punya semua itu. Dan itu harus ada SOP-nya dan dijelaskan ke para barista supaya mereka punya standar pertanyaan yang diajukan ke konsumen ketika datang. Kebersihan, apa yang harus selalu bersih? Ketika tutup toko, tutup coffee shop, apa yang harus dibersihkan? Itu semua harus ada standarnya supaya semuanya selalu hygiene. Dan misalnya SOP handling bahan baku, mana yang masuk duluan, mana yang keluar duluan, mana yang harus disimpan di tempat dingin, mana yang bisa disimpan di suhu ruangan, mana yang harus dibersihkan, mana yang tidak. Nah, itu harus ada SOP-nya masing-masing. Kalau tidak ada SOP-nya, berantakanlah coffee shop-nya. Dan bisa aja ada kerugian akibat susu yang basi gara-gara nggak dipakai, atau powder matcha yang harusnya dipakai tapi expire. Hal-hal ini bisa saja terjadi. Great People harus punya menu yang sesuai dengan target pasar. Menu ini penting, kenapa? Menu akan sesuai dengan target market. Mungkin Great People suka banget dengan espresso yang sangat-sangat acidic. Great People hanya suka espresso yang fruity. Great People bukalah di daerah perkantoran, yang dimana orang-orang kantor ini hanya mencari kopi yang pahit rasanya. Otomatis tidak sesuai dengan market. Bisa aja coffee shop Great People tidak didatangi lagi oleh para pekerja ini karena mereka merasa kopinya asam. Saya mau cari kopi yang pahit. Kopi asam itu bukan kopi. Bagi mereka kopi itu pahit. Ya mau nggak mau, Great People harus bisa switch dari kopi yang tadi high acidity menjadi kopi yang low acidity. Contohnya Great People bisa pakai Sumatra, Toraja, atau pakai roast profile yang lebih gelap, yang memang acidity-nya lebih rendah. Kemudian Great People harus tahu menu-menu apa yang lagi hype di kalangan luar. Oh, ternyata kemarin lagi digalakin gara-gara banyak ibu-ibu
minum es americano gara-gara habis nonton drama Korea. Karena di Korea orang-orang suka minum es americano. Jadilah di sini tiba-tiba hype es americano. Atau misalnya dirty latte, gara-gara di Jepang orang buat dirty latte, tiba-tiba di sini buat dirty latte. Tapi ternyata ketika ngikutin menu yang hype, standar tidak sesuai. Misalnya orang di luar dirty latte gelasnya didinginin, dibekuin, kemudian baru dikasih susu. Tapi di tempat Great People gelasnya suhu ruangan, hanya ditambahkan susu dingin, kemudian ditambahin espresso, ya rasa dirty latte-nya jadi hanyap. Jadi ketika kita mau nentuin menu, tentuin dengan standar yang benar agar rasanya oke dan sesuai dengan target market. Ya sisanya Great People harus terus-menerus menguji SOP, terus mendapatkan feedback dari para customer, terus cek workflow mana yang tidak bekerja, SOP mana yang tidak bekerja, diganti, diperbarui supaya bekerja, dan selalu lihat menu mana yang lebih laku. Kalau ada menu-menu yang tidak laku, misalnya Great People pasang macchiato, sedangkan macchiato yang Great People buat adalah macchiato di mana hanya espresso dan foam susu. Sedangkan macchiato yang diekspektasi orang adalah macchiato seperti Starbucks. Justru itu adalah dua macchiato yang berbeda, yang dimana orang tidak lagi pesan macchiato. Artinya Great People either mengganti macchiatonya sesuai Starbucks, atau Great People hilangkan macchiatonya, ganti dengan menu yang lebih bisa dijual dan bisa diterima oleh market. Oke, Great People, kira-kira itu yang bisa gue jabarkan hari ini. Sebenarnya lebih banyak lagi. Jika Great People ada pertanyaan apapun seputar bisnis coffee shop atau roastery, atau pertanyaan lainnya yang tidak berhubungan dengan seduh menyeduh, Great People bisa banget tulis di kolom komentar dan kita akan bahas apa sih yang bisa jadi solusi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke? Dan Great People jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita, selalu ada kopi dari Fugol Coffee Roaster. Oke? Jangan lupa like, subscribe dan komen. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.